Pengendalian dan evaluasi rencana kerja tahun 2021 dan perencanaan pelaksanaan program kegiatan tahun 2022 Kamis 9 Desember 2021 dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pemerintah Kota Padang Sidimpuan dipimpin Ibu Etsya Marliani ST. Hadirin dimohon berdiri. Menuju maju jaya, kota yang selalu
duduk kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk memperoleh berkah terlaksananya acara kita pada hari ini, marilah kita memanjatkan doa bersama. Doa dipimpin oleh Sekretaris Bapelitbangda Kota Padang Sidimpuan, Bapak Haji Hotmadalin Sos MAP, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, mari kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami akan memimpin doa dengan keyakinan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul dalam acara rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi rencana kerja tahun 2021 dan menyusun perencanaan kalender kegiatan dan program tahun 2022 ini. Jadikanlah ya Allah pertemuan ini sebagai wasilah bagi kami untuk mempererat tali silaturahim di antara kami dan meningkatkan kinerja serta kerjasama di antara kami. Ya Allah, ya Rahman, mudahkanlah segala urusan bagi kami dan jauhkan kami dari segala macam kesulitan, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Dan apa yang hendak kami hajatkan dan niatkan, ya Allah, melalui acara ini wujudkan konsistensi antara dokumen perencanaan yang kami laksanakan dengan pelaksanaannya dalam pembangunan Kota Padang Sidimpuan ini, serta keberhasilan pembangunan daerah kami ini sesuai dengan indikator-indikator dan target kinerja yang akan kami tetapkan dapat kami capai. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, ya Rahim. Kami hanya mampu adalah insan yang lemah dan jauh dari kekurangan. Untuk itu ya Allah, berikanlah kami kesehatan jasmani dan rohani sehingga kami dapat kuat dalam bekerja untuk mewujudkan harapan kami dan keluarga masyarakat menjadi amal ibadah bagi kami di sisimu. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Beri kami ilmu yang bermanfaat dan semangat dalam bekerja, semangat dalam kearifan kami dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'ilaika anabna wa 'ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya laporan dan sambutan sekaligus ekspos evaluasi Renja 2021 dan penyusunan kalender program kegiatan tahun 2022 oleh Kepala Bapelitbangda Kota Padang Sidimpuan, Bapak Dr. Andes M. Jusar Nasution, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, mari kita bersemangat bersyukur di hadirat Allah Subhanahu wa
Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan kesehatan pada kita semua dapat hadir di hari yang baik. Salawat dan salam kepada junjungan kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat. Yang terhormat Pak Wali Kota Parasikuan, Bapak Wakil Wali Kota Parasikuan, Bapak Sekda, Bapak Asisten, Bapak dan Ibu Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Camat, dan seluruh kasubag yang kami undang pada kesempatan ini. Pak Sekretaris Pemerintah, seluruh kabin dan tim kerja yang bertugas pada kesempatan ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami laporkan ke Pak Wali bahwa kegiatan yang kita laksanakan ini seharusnya kita buka jam 8.30 tadi. Tapi karena ada acara yang bersamaan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia, yang harus kita ikuti di aula di kantor Kapan Bapeda tadi, maka harus kita undur kegiatan ini sampai di jam pembukaan. Sampai pagi ini yang terkoneksi dengan kami sesuai dengan harapan kita semua, seluruh kepala OPD hadir beserta dengan kasubag perencanaannya yang terkoneksi dengan kami, yang tidak bisa hadir pada pagi ini. Yang pertama, Kepala Dinas Perizinan, beliau wisuda hari ini di UNEMET. Kemudian Pak Kabak Tapet sedang berada di Jakarta, ikut mengkonsolidasikan beberapa penilaian pemerintah di Kemendagri, ya LPD Pak ya. Yang lain tidak terkoneksi, tapi ada beberapa di jam 9.30 tadi yang belum hadir, mungkin ada absen dari panitia. Kemudian tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yang pertama, memastikan bahwa evaluasi program Renjak kita di 2022 berjalan sebagaimana aturan-aturan yang terkoneksi dengan regulasi secara administratif. Kemudian yang kedua, di sisi perencanaan 2022 untuk pelaksanaan kegiatan, kita ingin pastikan melalui kalender kegiatan yang akan kita susun bersama-sama di masing-masing kendali asisten 1, 2, dan 3 nanti terpastikan berjalan dengan wajar di 2022, terkendali serapan anggaran, terkendali capaian kinerjanya, terkendali output dan outcome yang kita inginkan di dalam setiap rencana kerja 2022 yang terakhir telah kita sepakati antara eksekutif dan legislatif di DPRD Kota Parangtribuan. Bapak dan Ibu, lanjut sampai ke Bapak dan Ibu Kepala OPD, keluaran yang sering terjadi pada saat evaluasi. Bapak dan Ibu, pertama, keluaran yang sering terjadi, capaian kinerja diukur berdasarkan capaian keuangan. Daya serap kita sudah memadai. Tetapi apakah daya serap itu diukur dengan indikator yang telah kita tetapkan di masing-masing Renstra OPD dan indikator utama yang telah kita tetapkan di RPJMD. Mengukur ini terkadang kita lalai karena kita fokus pada
daya serap anggaran. Pada tahun 2021 ini, Bapak dan Ibu, serapan anggaran juga bermasalah. Jangankan indikator utama yang harus kita capai dan indikator kunci yang harus kita capai di masing-masing program-program itu. Dapur OPD dan seterusnya sampai ke rancangan akhirnya itu. Jadi satu kegiatan itu sudah tersusun kalendernya mulai Januari sampai Desember, yang nantinya saya sebagai sekretaris akan saya lihat ini kinerja kabin-kabin saya di OPD Bapeda ini. Seperti itu barangkali yang kita buat, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih Pak Sekretaris, itu sampel. Saya lihat udah jam 11. Itu sampel. Barangkali Bapak dan Ibu membuatnya bisa lebih baik daripada kami. Tapi ini hanya merupakan sampel. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wa syukurillah, kita sampaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh kesehatan, kesempatan yang masih menyertai kita hingga di detik ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat, mudah-mudahan kita dapat syafaat hingga di yaumil akhir. Pak Wakil, Pak Sekda, para asisten, staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah, para kepala bagian, camat, Kota Padang Sidempuan, Bapak Ibu, Kasubag Perencanaan, organisasi perangkat daerah yang berhadir, dari catatan yang disampaikan ke kami yang belum hadir ada Badan Keuangan, belum, Pengendalian Penduduk dan KB, tidak juga ada yang mewakili. Ada di mana Pak Kadis? Nah, siapa yang ngasih izin ini? Ada Pak Wakil. Pak Sobian juga belum ada. Kesehatan sudah ada yang mau ini. Mana sekretaris? Belum sehat, Pak. Hah? Belum sehat, Pak. Bapak Ibu, kita semua yang berhadir, yang pertama saya kira saya tidak akan menyampaikan lagi Bapak Ibu. Pertama terkait dengan evaluasi terhadap seluruh kegiatan kita, program kita tahun 2021 yang akan berakhir di tanggal 9, berarti dalam waktu sekitar 20 hari ke depan. Bapak Ibu, ada dua dimensi menurut saya. Yang pertama, sisa yang harus kita tuntaskan dalam 20 hari ini. Silakan Bapak Ibu, mana yang masih mungkin dilakukan, silakan itu dikejar, silakan itu dimaksimalkan. Tapi kemudian simultan dengan itu tolong berpikir, tolong Bapak Ibu pimpinan OPD cek apakah terhadap seluruh kegiatan yang sudah kita lakukan itu penata usahaan keuangannya, SPT-nya sudah seperti apa. Saya ingin Bapak Ibu seluruh pastikan ini, karena kita ingin menyampaikan laporan keuangan LK pemerintah Kota Padang Sidempuan bisa secepatnya ke BPK agar BPK secepatnya melakukan audit. Tentu Bapak Ibu, target kita yang pertama, saya tidak bicara kualitas, tidak usah kita bicara kualitas di tahun ini dulu Bapak Ibu sekalian. Saya ingin memastikan Bapak Ibu seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah cek kegiatan di OPD masing-masing apakah pertanggungjawabannya sudah lengkap, sudah memenuhi. Kalau masih ragu-ragu Bapak Ibu sekalian, silakan koordinasi ke APIP kita, ke Pak Inspektur. Saya ingin Bapak Ibu kita sepakati kapan saya dapat informasi dari Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak Ibu sudah pastikan di bendahara, di tim Bapak Ibu, di OPD masing-masing bahwa Bapak Ibu sudah cek dan tidak ada masalah. Kalau ada masalah, buat ada catatan masalah biar kita bicarakan. Jangan setelah BPK turun baru kemudian kita terendus masalahnya. Saya ingin lebih awal kita
selesaikan masalah ini. Saya ingin mendapat respon dari Bapak Ibu. Kapan saya dapat informasi bahwa Bapak Ibu sudah cermati, sudah telaah, sudah lihat seluruh pertanggungjawaban itu di OPD masing-masing. Sudah rapi itu semua. Kapan Bapak Ibu? Saya tunggu dari Bapak Ibu sajalah. Silakan usulan dari kita semua. Bisa kita ilustrasikan Bapak Ibu? Seluruhnya tagihan invoice Bapak Ibu ke Badan Keuangan itu kan paling lambat 31 Desember ya. Silakan Pak Kawan ke depan dulu. Saya ingin sekaligus berinteraksi kita. Sumber dana APBD kapan terakhir bisa kita bayar Pak Kawan? Karena kontrak Pak tanggal 30, maka dia tanggal 30 Pak. Tanggal 30 Iya, terakhir seluruh pembayarannya. Iya Pak, tanggal 30. Sudah bisa kita ilustrasikan Bapak Ibu, tanggal 30 Bapak Ibu masih bisa nagih ke Badan Keuangan. Idealnya, logika saya Bapak Ibu, sebenarnya seluruh GU, LS, apapun yang Bapak Ibu akan minta. Izin Pak, kalau GU Pak tanggal 17 Pak. Kalau LS yang kontrak tanggal 30. 30 ya, oke. Iya, Pak. Bapak Ibu, logika saya kan Bapak Ibu, seluruh permintaan pembayaran ke Badan Keuangan itu tentu itu sudah ada sesungguhnya pertanggungjawaban kan Bapak Ibu, kan begitu, baru dibayar kan. Tapi Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu memastikan bahwa pertanggungjawaban itu sudah rapi. Jangan nanti setelah diaudit BPK baru kita kelimpungan. Maka Bapak Ibu, saya ingin mendapat informasi dari Bapak Ibu. Komitmen yang pertama, kapan laporan dari tiap OPD itu ke Badan Keuangan agar penyusunan laporan keuangan tidak terkendala. Kemudian, kapan itu selesai pencermatan Bapak Ibu di OPD masing-masing. Saya ingin komitmen kita bersama. Silakan Bapak Ibu, kapan? Idealnya kan sudah ada itu Bapak Ibu sekalian. Bapak kapan kita? 15 Desember kami dengan Silakan Bapak Ibu yang lain. Silakan Pak. Ya? 15 Desember. Silakan. Bapak Ibu, tolong dengarkan dulu. Saya hanya ingin begini, sederhana saja. Yang sudah dilaksanakan katakanlah sampai 30 November, katakan seperti itu. Desembernya barangkali kan masih berproses. Simultan Bapak Ibu, periksalah yang sampai November itu. Cermati di OPD masing-masing. Kendati pun dari sisi parameter Badan Keuangan kan Ibu GU, LS kesana segala macam kan sudah ada itu. Kan Bapak Ibu begitu. Saya ingin itu dicermati lagi agar jangan nanti BPK yang menemukan. Kalau Bapak Ibu melihat belum rapi, tolong itu dirapikan. Kemudian yang Desember Bapak Ibu, yang GU sampai 17, yang LS kan masih sampai dengan tanggal 30 Desember. Udah, kita simultankan saja Bapak Ibu, kita inputkan saja. Kapan Bapak Ibu saya dapat laporan dari seluruh pimpinan OPD, saya Pak sudah periksa, di OPD saya sudah tidak ada masalah. Udah di Januari aja, kapan itu Bapak Ibu? Kapan itu Bapak Ibu bisa saya terima pernyataan tiap-tiap OPD bahwa sudah mencermati, sudah mencek, sudah melihat seluruh di OPD masing-masing. Iya kapan? Januari itu juga 31 hari Bu, saya ingin kepastian. Minggu kedua. Tanggal berapa Bu? Bapak Ibu silakan. Bapak Ibu, kalau saya tawarkan 12 Januari kompom kita semua Bapak Ibu. Kompom Bapak Ibu. Orang mengerti di kita dulu dengan Bapak Ibu. Agak sulit juga saya, Pak Kadispora bahkan tidak mendengar ini mungkin. Janganlah satu-satu saya tanya lagi. Bisa Bapak Ibu 12 Januari? Bisa ya? Saya ingin ada pernyataan masing-masing OPD.
mengkonfirmasi bahwa Bapak Ibu benar sudah periksa. Minta tolong panggil Adit kemari, minta tolong saya. Bapak Ibu, saya hanya ingin memastikan untuk kita semua nyaman. Saya mohon maaf kalau Bapak Ibu tersinggung, harus tanda tangan surat pernyataannya, saya mohon maaf ya. Hanya agar memastikan bahwa Bapak Ibu sudah benar-benar lihat di OPD masing-masing. Tidak ada yang lain tujuan saya, Bapak Ibu. Ada yang keberatan Bapak Ibu? Keberatan kita menuangkan pernyataan itu? Tidak Pak, tidak Pak. 12 Januari itu? Tidak Pak. Kalau ada yang keberatan, bicara aja sekarang, jangan bicara di belakang saya nanti. Kita diskusi Bapak Ibu, silakan. Kalau ada yang keberatan, tidak apa-apa, kita diskusi. Saya hanya ingin apa yang Bapak Ibu kerjakan itu, yang kita sepakati hari ini betul-betul Bapak Ibu kerjakan. Ada yang keberatan Bapak Ibu, kita kompom ini Bapak Ibu. Siap tidak? Bisa Bapak Ibu? Bisa. Saya ingin 12 Januari paling lambat seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, termasuk kepala bagian dan tentu termasuk camat, kita sudah terima laporan dari masing-masing OPD bahwa sudah melihat, sudah mencermati seluruh kegiatan tahun 2021, pertanggungjawabannya yang akan diaudit BPK itu sudah clear, diperiksa oleh Bapak Ibu pimpinan OPD. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Ya, minta tolong saya, minta tolong ya. Bapak Ibu, ketika nanti BPK sudah melakukan audit ke tempat Bapak Ibu, baru di situ ditemukan, baru di situ Bapak Ibu kita akan ke lingkungan. Tolong dirapikan mulai dari sekarang, itu maksud kita. Apa yang ingin kita capai Bapak Ibu? Saya ingin opini BPK terhadap laporan keuangan kita yang sudah WTP itu bisa kita pertahankan Bapak Ibu. Tidak ada tujuan saya yang lain. Saya ada Pak Inspektur itu, ada Pak Sekda waktu itu. Ya barangkali ya, ketika menerima opini WTP itu yang paling meresahkan saya, merisaukan saya adalah bagaimana mempertahankan itu. Saya tidak terlalu happy pencapaian itu kalau kemudian Bapak Ibu kita tidak berkomitmen bersama-sama untuk menjaganya. 12 Januari ya Bapak Ibu, kompom kita ini ya. Contoh saja ini, umpamanya Pak Kadis Pendidikan, selalu Pak, bos itu jadi masalah, dari sekarang tolong itu diantisipasi. Kan begitu Pak kan, selalu itu kan, selalu SPJ bos jadi masalah. Mana lagi kita yang orang setiap tahun. Pak Kaban tolong ada tim di Badan Keuangan mencermati anggaran kas yang diusulkan seluruh organisasi perangkat daerah agar mix dengan apa yang menjadi prioritas kita. Jangan nanti di PU sudah kita umumkan, kita tenderkan beberapa kegiatan strategis, tapi anggaran kasnya tidak memotret itu, sehingga tidak bisa kita bayar. Tolonglah ada tim yang bisa menghitung di Badan Keuangan anggaran kas yang disampaikan oleh seluruh organisasi perangkat daerah, agar apa yang akan kita lakukan itu bisa bisa merespon di sisi keuangannya tersedia, begitu kurang lebih. Tolong ya, jangan nanti tanda tangan kontrak kemudian kalau itu penyediaannya adalah pihak ketiga, dia minta uang muka kita bayar, tapi anggaran kasnya tidak bersesuaiannya. Tolong ya. Yang berikutnya, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita akan menerima KPK 2122 ya Pak Inspektur ya. Tolong Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang meninggalkan Padang Sidimpuan tanpa izin pimpinan. Saya sudah sampaikan ke Pak Sekda, Pak Wakil. Tolong kalau ada yang insidentil yang tidak bisa harus kita hadiri, tolong berkoordinasi langsung. Tolong saya, ini ada beberapa pimpinan OPD kita yang di luar daerah, KB, kesehatan, perizinan, KPN-nya. Kita tolong Bapak Ibu sekalian karena KPK dalam rangka melakukan langkah-langkah kursulah saya kira, termasuk dengan kaitannya dengan aset yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita akan selesaikan dengan kapal musnatan. Tapi nanti kita ekspos Bapak Ibu sekalian ya.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, tolong di seluruh rencana kerja OPD dipotretkan kewajiban masing-masing OPD untuk menyampaikan data dukung LPPD dan LKPJ. Jangan tidak ada di rencana Bapak. Tugaskanlah staf kita yang membidangi itu. Kan Bapak Ibu kan tidak. Apa namanya ini? Bagaimana bekerja super tim di OPD masing-masing, berdayakan kawan-kawan. Nah, tolong saya Bapak Ibu. Kemudian termasuk tentu laporan keuangan masing-masing OPD yang akan direkapitulasi menjadi laporan keuangan pemerintah Kota Padang Sidempuan. Ini juga selalu kita menghadapi persoalan yang sama dari waktu ke waktu. Nah, tolong Bapak Ibu sekalian, tolong menjadi titik perhatian data dukung LPPD, data dukung LKPJ, kemudian laporan keuangan masing-masing organisasi perangkat daerah. Nah, tolong saya Bapak Ibu sekalian, agar bisa kita on the track sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang ada. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang saya ingin menjadi mimpi kita bersama di tahun depan. Bapak Ibu, mulai tahun lalu 2020 sampai tahun ini dan tahun depan 2022, dana transfer umum kita itu dari tahun ke tahun semakin berkurang. Memang tidak bisa kita pungkiri, ini juga terkait dengan kesulitan keuangan negara. Tapi Bapak Ibu, logikanya kan belanja yang kita butuhkan dari tahun ke tahun itu pasti meningkat. Uang kita semakin sedikit, belanja kita semakin besar. Maka Bapak Ibu sekalian, saya berharap kita punya mimpi bersama soal memaksimalkan pendapatan asli daerah. Dan mimpi ini sesungguhnya Bapak Ibu adalah mimpi yang sangat mungkin kalau kita punya komitmen bersama. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, saya mengulang-ulang ini Bapak Ibu, pajak bumi dan bangunan, mudah-mudahan bisa kita selesaikan sampai awal tahun. Zona ZT ya, zonasi, zona nilai terintegritas, nilai tanah ya, mudah-mudahan bisa kita selesaikan sehingga berdasarkan itu kewajiban pajak bumi dan bangunan itu akan paling tidak mendekati lah, paling tidak agak mendekati keadaan Bapak Ibu sekalian.